Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dari kerusuhan yang terjadi di mana-mana, gak cuma di Jakarta, tapi juga hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan di Bali, tempat saya tinggal saat ini, sempat ada terjadi kericuhan. Walaupun gak sampai ada korban jiwa seperti di beberapa kota lain, tapi tetap saja kabar ini bikin hati kita ikut sedih. Kayak baru-baru ini, Bali kena musibah banjir bandang. Bayangin, pulau yang kita kenal damai, indah, dan tenang ini tiba-tiba dilanda bencana. Ternyata pembangunan villa yang makin masif itu bikin area resapan air berkurang. Sampai alam gak bisa lagi menahan air hujan yang cuma turun seharian. Kejadian ini tuh seolah-olah menjadi pengingat bahwa alam pun bisa berteriak saat kita lalai menjaganya. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan turut berduka cita untuk semua korban yang terdampak. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga penguatan. Selain bencana, krisis ekonomi juga melanda negeri ini. Semuanya terasa sulit. Sulit mencari pekerjaan, sulit membangun bisnis, pengangguran di mana-mana, dan gelombang PHK membuat banyak orang semakin susah. Beban pajak yang semakin besar juga terasa berat bagi rakyat. Hasil keringat rakyat justru malah hilang di tangan para pejabat. Korupsi juga di mana-mana, juga merajalela dari tingkat negara sampai ke desa-desa. Setiap baca berita di sosial media itu bawaannya emosi jiwa. Seolah-olah semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Di tengah semua kekacauan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita belajar bareng-bareng tentang sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa bikin negara kita menjadi lebih aman, damai, minim kekacauan, dan yang pastinya adalah selaras dengan alam. Sudah banyak orang yang membuktikan di seluruh dunia bahwa perubahan positif yang nyata berawal dari kesadaran diri. Saat kita berani menggali dan memahami diri sendiri, itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan ada juga orang yang sampai mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pengetahuan ini. Kalau saya sendiri jujur masih terus belajar, dan saya yakin kalau kita belajar bersama, maka kita juga akan tumbuh bersama-sama. PR kita sebenarnya cukup besar untuk merubah negeri ini. Dan perubahan itu harus kita mulai dari diri sendiri dan dari kesadaran jiwa. Karena setiap perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Body, mind, and soul. Tubuh, pikiran, dan jiwa. 3 pilar penting yang bikin kita bisa hidup seimbang di bumi. Kalau salah satu aja hilang, kita nggak bisa berfungsi dengan normal. Tapi di era modern saat ini, kita sepertinya hanya fokus kepada 2 pilar saja, yaitu pilar tubuh dan juga pilar pikiran. Pilar tubuh dan pilar pikiran itu sudah banyak yang belajar dan meneliti secara ilmiah. Kita banyak banget mengetahui cara kerja dari tubuh dan pikiran. Tapi bagaimana dengan jiwa? Apa itu jiwa dan dari mana jiwa itu berasal? Selama ini selalu agama yang menjadi sumber utama untuk mencari jawaban soal jiwa. Namun jawabannya pun berbeda-beda. Tiap ajaran agama punya cara pandang sendiri. Sayangnya kita sering terlalu fokus pada perbedaannya. Sampai lupa kalau tujuan dari jiwa kita itu sama, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan perbedaan agama untuk kepentingan pribadi. Menghancurkan kebersamaan, bukannya mendamaikan. Sekarang saatnya untuk kita sadar bersama-sama, karena Indonesia lagi gak baik-baik aja. Kita capai tujuan keimanan kita masing-masing tanpa berhenti menjadi berkat untuk orang lain. Karena sudah terlalu lama kita merasa berbeda, merasa harus jadi paling unggul, dan tidak terkoneksi satu sama lain. Kita lupa untuk membangun 3 hubungan penting dalam hidup ini. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri dan Tuhan Sang Pencipta. Tanpa sadar, seringkali kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Tubuh kita butuh kita hargai, butuh kita jaga.
Bukan cuma soal nutrisi dan juga olahraga, tapi juga soal apa yang masuk ke dalamnya. Dan itu adalah harus sesuatu yang baik. Gak cuma baik secara fisik, tapi juga baik secara spiritual. Makanan yang masuk ke tubuh kita harus punya energi positif. Bayangkan, makanan yang dibuat dengan penuh cinta dan sukacita oleh seseorang yang tahu caranya bersyukur, ditambah lagi dengan bahan makanan yang dibeli dengan uang hasil kerja keras yang halal, itu rasanya pasti beda. Mau dikata cuma makan bubur ayam, kalau kamu belinya pakai uang hasil yang tidak jujur, pertanyaannya, apakah itu masih layak dikatakan sebagai makanan yang halal? Bukan cuma menghindari hal-hal yang buruk yang masuk ke tubuh kita juga melakukan banyak hal yang membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Misalnya meditasi, yoga, dan berolahraga yang kita bisa jadwalkan secara rutin. Terus, kita juga lupa menjaga pikiran kita. Pikiran itu pilar yang penting yang sering kita abaikan. Padahal semua tindakan kita itu bermula dari sana. Kita sering banget lupa untuk berprasangka baik itu ke orang lain ataupun ke diri sendiri. Berprasangka baik itu kayak punya filter positif di kepala kita. Ketika sesuatu gak berjalan sesuai dengan rencana, daripada langsung menyalahkan diri sendiri, kita bisa berpikir, oke, mungkin ada pelajaran di balik semua ini. Nah, cara berpikir kayak gini tuh bikin hati kita lebih tenang dan bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya kita berprasangka buruk, yang itu hanya bikin kita kesal, kecewa, dan merusak kedamaian batin. Jadi, menjaga pikiran itu berarti melindungi diri kita dari racun kebencian dan juga rasa iri hati. Dengan berprasangka baik, kita akan menciptakan kedamaian di dalam diri kita, yang kemudian bakal terpancar keluar ke lingkungan sekitar. Dan semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Terakhir, masalah jiwa. Jiwa kita juga lupa kita jaga. Kita lupa caranya terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta. Terkoneksi atas dasar cinta, bukan atas dasar rasa takut akan neraka. Kita beribadah, dan beribadah itu harus karena cinta. Cinta kepada Tuhan Sang Pencipta. Sering juga kita hanya ingat kepada Tuhan saat butuh pertolongan atau saat ditimpa musibah. Padahal hubungan sejati dengan Sang Pencipta itu dibangun dari hati yang tulus dan penuh kasih. Yang membuat kita ingin menjadi pribadi yang baik bukan karena paksaan, melainkan karena cinta dan rasa syukur yang luar biasa. Setelah membangun hubungan dengan diri dan Sang Pencipta, yang kedua adalah membangun hubungan dengan sesama kita. Sekarang ini banyak yang lupa caranya berinteraksi untuk menginspirasi. Yang terjadi adalah berinteraksi tapi untuk saling menyakiti. Contohnya itu banyak di mana-mana dan mudah kita temuin. Mulai dari pembulian di sosial media, dan itu terlalu gampang banget untuk kita menghina, mengetik ujaran kebencian, dan juga caci maki. Bukannya mengapresiasi, mendukung, atau memberi selamat atas keberhasilan seseorang. Kayaknya rasa kasih sayang itu seolah-olah sudah mati. Di ranah yang lebih luas pun, kita bisa melihatnya dengan jelas. Banyak pejabat yang harusnya mengabdi, malah lupa diri. Berlomba memperebutkan kursi pemerintah dengan ambisi. Bukan untuk melayani, tapi untuk menjarah dan korupsi. Kita udah banyak kehilangan rasa kasih dan rasa sayang untuk sesama. Gak sedikit juga orang yang baru kenal, itu malah berprasangka buruk. Terlalu banyak trauma yang kita bawa, sehingga lupa caranya untuk memancarkan cinta. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan dengan alam semesta. Alam semesta adalah tempat kita tinggal di dunia yang cuma sementara. Kita cuma numpang loh sama alam semesta. Tapi sebagai tamu, kita udah terlalu lancang mengacak-acak rumah tempat kita diizinkan menumpang selama di dunia. Ini kenapa banyak terjadinya bencana di mana-mana. Alam kita sedang berteriak, sedang terluka, dan menuntut untuk diseimbangkan kembali.
Banyak dari kita lupa tentang tujuan jiwa kita. Kita lupa bahwa kita punya tugas istimewa sebagai manusia di dunia. Semua dari kita itu punya keunikan sendiri yang harus kita gali biar jadi manusia yang luar biasa yang hidupnya bermakna. Gak cuma untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Dan kita sama-sama mewujudkannya untuk Indonesia, bahkan untuk dunia, menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali bersama. Channel Langkah Jiwa ini adalah wadah untuk belajar bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling merekatkan. Untuk kita sama-sama bertumbuh sebagai manusia. Karena saya yakin kalau kita sadar bersama-sama, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Untuk Sobat Jiwa yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Buat kamu yang memiliki cerita, hidup, dan perjalanan jiwa yang luar biasa, yang kiranya bisa menginspirasi teman-teman semua di sini, kamu juga bisa mengirimkan cerita kamu ke langkahjiwaofficial@gmail.com, dan setiap minggunya kita akan coba untuk merangkum ceritanya dan sama-sama belajar dari perjalanan jiwa teman-teman di sini sekalian. Mari kita aminkan Langkah Jiwa hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di video berikutnya.